Kota Solo, Surakarta, Hadiningrat. Tapi di antara kalangan seniman, orang lebih senang menyebut Kota Bengawan, juga Kota Batik. Nah, berbicara batik, batik Laweyan, maka yang memperkenalkan kepada masyarakat Pajang Laweyan pada abad 15-16 adalah Kiai Ageng Henis. Beliaulah yang memperkenalkan batik, lalu turun-temurun diproduksi di kawasan Laweyan, sehingga akhirnya dikenal sebagai batik Laweyan. Laweyan sendiri dari kata lawe, artinya serat-serat kapas yang dipakai ditenun untuk membuat kain mori, bahan utama pembuat batik. Dulu di kawasan Pajang dan Laweyan memang banyak orang menanam pohon randu atau pohon kapas dan banyak pemintalan kain mori. Tapi ketika era industri mesin datang, maka industri kain mori ini digantikan dengan kain hasil industri pabrik. Masyarakat Laweyan mempertahankan batik tradisional. Batik dalam arti ya buatnya dengan malam atau lilin gitu ya, dengan pewarnaan tertentu. Kalau kain lalu dicap dengan mesin motif batik, ya namanya itu kain motif batik, tapi bukan batik dalam arti yang sesungguhnya yang dipertahankan oleh batik Laweyan di kota Solo ini. Pada masa kegerakan dikatakan bahwa Bung Karno dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya itu sering berkunjung ke sentra batik Laweyan ini. Namun ironisnya justru pada masa Orde Baru pada zaman Pak Harto, masyarakat Laweyan merasa bahwa kebijakannya merugikan dengan mengizinkannya mesin-mesin industri batik masuk di kota ini lewat beberapa merek batik nasional. Sehingga pada tahun 70-an kalau waktu itu masih cukup banyak industri batik, maka setelah itu industri-industri batik Laweyan sempat berguguran. Mesin-mesin menganggur dan ruangan-ruangan kosong, tidak ramai lagi seperti yang dulu. Tapi wajah Laweyan kini tidak semuram beberapa tahun silam. Kalau tahun 2004 hanya kira-kira ada 11 usaha batik yang bertahan, maka hari ini, saat ini, ya sejak tahun 2007-an batik menggeliat. Bahkan anak-anak remaja di Jakarta pun mulai menggunakan batik. Bahkan boleh dikatakan batik booming kembali. Maka di Laweyan, sentralnya batik ini, saat ini ada 60-70-an rumah-rumah batik yang mempertahankan corak dan cara pembuatan tradisional batik dalam arti batik yang sesungguhnya. Nah, berbicara batik, maka kita sempat dikejutkan bahwa Malaysia berusaha untuk mematenkan batik. Waduh, bahkan PBB juga mengancam kalau Indonesia tidak merawat dan mempertahankan batiknya, maka hak paten bisa dipindahkan ke negara lain yang bersedia untuk memelihara budaya itu. Karena itu saya mau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Solo, khususnya sentra batik Laweyan yang berjuang pada masa-masa sulit tetap terus mempertahankan batiknya walaupun mengalami kerugian mungkin bertahun-tahun, tapi karena cintanya akan budaya bangsa, budaya batik ini, maka akhirnya PBB tetap mengakui bahwa batik adalah milik bangsa Indonesia. Dan bukan hanya pengakuan, tapi yang penting hari ini usaha dan bisnis batik kembali menggeliat dan Laweyan kembali hidup, toko-toko bermunculan dan batik digunakan sebagai pakaian nasional. Di Jakarta hari Jumat menggunakan batik sebagai seragam yang disarankan. Kalau Anda setia melihat siaran saya sejak 2 tahun lalu, maka setiap kali muncul, tidak pernah tidak, saya selalu menggunakan batik karena saya mau ikut berjuang untuk melestarikan budaya bangsa kita yang luar biasa. Kalau kita mau mencintai budaya, mencintai bangsa, maka itulah sebenarnya juga sikap-sikap orang-orang sukses. Salam dahsyat, luar biasa.